Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang Tsuneyasu Miyamoto ingin lolos bersama Indonesia ke Piala Dunia. Miyamoto, saya pikir itu sangat menarik. Dapat 2 tambahan amunisi baru menjelang lawan Bahrain, Dragan Talajic, mereka membuat kami pusing. Di luar dugaan, mantan pelatih Filipina Tom Saintfiet prediksi Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tom, mereka sangat layak. Jepang nampaknya sangat berhasrat untuk bisa lolos bersama Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, dari 3 pembagian grup yang ada, memang hanya peringkat 1 dan 2 yang akan otomatis lolos ke putaran final, sedangkan peringkat 3 dan 4 berkesempatan diadu lagi di round 4, sedangkan peringkat 5 dan 6 otomatis gugur. Kendati sudah pernah disampaikan oleh sang pelatih Hajime Moriyasu, bahwa dirinya siap membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, tapi hal itu tentu dengan catatan jika Indonesia berhasil menghajar musuh-musuhnya. Jepang melalui Hajime Moriyasu mengatakan bahwa siap menyapu bersih kemenangan saat melawan Arab Saudi dan Australia, dan berharap memang di laga terakhir nanti di kandang Jepang, mereka menurunkan pemain lapis. Indonesia sendiri hanya bisa berharap, jikapun nanti kalah dari Jepang tidak dengan kekalahan telak. Karena jika kalah telak, potensi hitungan selisih gol bisa saja berlaku di penghujung akhir klasmen. Dengan tambahan amunisi baru di lini belakang, tentu timnas Indonesia nampaknya sedikit optimis kala berjumpa Jepang pada November mendatang. Kita tahu sendiri, kalau Maes Hilgers adalah pemain grade A yang bermain di era divisi, lalu Bang Jai yang juga bermain di Serie A saat ini. Tentu duetnya disatukan dengan Justin Hapner atau Rizky Ridho sangat berpotensi membuat lini pertahanan Indonesia semakin solid. Dengan kekuatan lini pertahanan seperti itu, timnas Indonesia bisa saja menahan imbang Jepang di 2 laga yang akan dilakoni. Namun yang menarik belakangan ini adalah, saat Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang juga ikut mengomentari performa anak asuh Shin Tae-yong. Dirinya menyebut, kalau sangat menarik melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia, bahkan dari round 3 sekaligus. Itu menurutnya sangat menarik, apalagi jika Indonesia lolos langsung bersama Jepang. Menurutnya, sepak bola Indonesia saat ini bisa dikategorikan sebagai sepak bola yang sudah berkembang pesat. Banyak pemain Eropa yang bergabung, dan semakin membuat solid permainan timnas. Dia juga menyebut, kalau Indonesia sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim seperti Arab Saudi dan Australia. Karena di 2 laga awal sudah terbukti bahwa Indonesia mampu menahan imbang 2 tim karyawan tetap Piala Dunia tersebut. Saya melihat bagaimana sepak bola mereka berkembang secara pesat dan cepat. Dia Shin Tae-yong membuat harapan itu muncul untuk pendukung mereka yang fanatik. Saya pikir mereka punya kesempatan besar untuk lolos, dan sangat menarik jika mereka lolos bersama kami, ucap Tsuneyasu Miyamoto. Jika melihat 2 penampilan awal mereka kemarin, tentu semua orang terkejut tak menyangka. Kami saja tidak percaya kalau mereka bisa menahan imbang 2 tim besar itu. Itu adalah kejutan, tutupnya. Dapat 2 tambahan amunisi baru menjelang lawan Bahrain, Dragan Talajic, mereka membuat kami pusing. Pelatih Bahrain nampaknya tengah pusing 200 kali keliling saat ini, melihat bagaimana timnas Indonesia kembali akan mendapatkan 2 tambahan amunisi baru. Maes Hilgers dan Eliano Reinders akan bisa bermain pada bulan mendatang. Usai kemarin pengajuan keduanya diterima dalam sidang DPR. Kini mereka juga kabarnya tidak perlu lagi datang ke Indonesia, karena tim-tim dari Kemenkumham akan langsung diterjunkan ke Belanda untuk pengambilan sumpah. Kedua pemain tersebut memang tengah sibuk membela tim saat ini, namun jasa mereka sangat dibutuhkan untuk bisa memperkuat timnas pada bulan mendatang. Hal itu membuat PSSI dan Kemenkumham bergerak cepat, dan apresiasi tentu kita berikan kepada Dirjen AHU yang sudah berkenan mempermudah proses itu. PSSI sendiri mengatakan, kalau batas akhir register pemain untuk bisa bermain bulan depan adalah tanggal 24 September ini. Jadi masih ada waktu beberapa hari lagi. Jika sudah melakukan sumpah WNI, tentu masih ada perpindahan federasi lagi baru bisa membela timnas. Dengan waktu yang sangat mepet, PSSI optimis kalau kedua pemain tersebut akan bisa debut saat melawan Bahrain dan juga Cina Oktober mendatang. Dengan penambahan 2 pemain tersebut, pelatih Bahrain Dragan Talajic mengaku semakin pusing menganalisis pemain timnas Indonesia. Pasalnya, selain sudah sangat fokus dengan 3 center back Bang Jai, Justin dan Ridho, kini ada 1 pemain grade A lagi yang menambah kekuatan timnas. Selain itu, Eliano Reinders juga berpotensi mengacak-acak lini pertahanan Bahrain, karena pemain ini dikenal sebagai pemain yang sangat eksplosif. Kami sudah fokus menganalisis pemain mereka di 2 laga awal.
Tapi buktinya mereka selalu ada tambahan pemain setiap bulannya. Itu membuat kami sedikit hilang konsentrasi, dan itu cukup menguras pikiran, ucap Dragan Talaji. Mereka membuat kami pusing, karena beberapa pemain yang datang adalah pemain berkualitas. Itu tentu membuat kami semakin kesulitan. Tapi kami tidak ingin kalah sebelum bertanding, tutupnya. Di luar dugaan, mantan pelatih Filipina Tom Saintfiet prediksi Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tom, mereka sangat layak. Kabar mengejutkan baru saja datang dari mantan pelatih Filipina, yaitu Tom Saintfiet. Pelatih yang pernah menahan imbang Indonesia 1-1 di Manila ini mengatakan, kalau Indonesia punya potensi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati dirinya sekarang tidak lagi menangani timnas Filipina, usai kepindahannya ke timnas Mali, namun dia masih cukup rajin dan rutin menganalisis perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Tak terkecuali dengan timnas Indonesia, yang menurutnya sangat luar biasa di 2 penampilan awal round 3 babak kualifikasi. Dirinya mengatakan, kalau Indonesia bisa disebut sebagai tim yang layak berada di putaran final, dengan penambahan pemain saat ini, dan performa api kemarin, dia yakin Indonesia bisa tembus. Ya, saya masih ingat bagaimana kami menahan mereka seri di Rizal Memorial tahun lalu, tapi kami kalah memalukan 2-0 di GBK. Bagi saya skuad mereka saat itu adalah skuad yang berbeda, dan mereka memberikan kejutan besar di ronde 3 kemarin, ucap Tom Saintfiet. Dengan kekuatan tim saat ini, dan beberapa penambahan pemain yang informasinya masih akan tetap berlanjut di kemudian hari, saya pikir mereka bisa saja punya 1 tiket ke putaran final. Itu bukan hal yang mustahil saat ini, ucapnya lagi. Kita tahu bagaimana mereka menahan 2 raksasa besar tim langganan Piala Dunia. Itu bukan hal mudah tentunya. Indonesia berkembang sangat cepat, dan saya masih tetap mengamati perkembangan sepak bola di kawasan itu, tutupnya.